Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thohir. Saya mahasiswa Universitas IKIP Veteran Semarang, jurusan PVTMO 5B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kemudi, rem, dan suspensi pada kendaraan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem kemudi. Fungsi sistem kemudi pada kendaraan adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan ke kanan maupun ke kiri. Kemudi ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Satu tipe manual, yang kedua adalah tipe power steering. Nah, di sini sudah ada tipe kemudi yang power steering, hidrolik, power steering, rack and pinion. Nah, komponen-komponennya satu ini ada steering wheel atau roda kemudi, berfungsi untuk menggerakkan arah roda yang diinginkan. Seperti ini ya, komponen power steering tipe hidrolik. Satu adalah roda kemudi atau steering wheel. Nah, ini berfungsi untuk menggerakkan arah roda yang diinginkan dengan cara memutarnya ke kanan ataupun ke kiri. Nah, rodanya juga akan ikut berputar ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua adalah batang kemudi. Nah, batang kemudi ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari steering wheel menuju ke steering gear. Meneruskan putaran dari steering wheel ini ya, menuju ke steering gear. Batang kemudi ini ya berfungsi untuk meneruskan gerakan putar steering wheel atau kemudi ini menuju ke steering gear. Ini steering gearnya ya, dalam sini. Oke, yang ketiga steering linkage. Nah, di sini steering linkage. Sini mas. Nah, steering linkage ini berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda kemudi. Jadi meneruskan tenaga gerak dari steering gear sini menuju ke roda. Ini di sini. Ini namanya steering linkage secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ini tie rod end. Nah, ini tie rod end. Nah, tie rod end ini ya menghubungkan tie rod dengan steering knuckle. Nah, ini menghubungkan. Nah, ini steering knuckle. Tie rod end ini berfungsi menghubungkan tie rod dengan steering knuckle. Nah, ini tie rod end, tie rod knuckle. Tie rod end berfungsi untuk menghubungkan tie rod dengan knuckle. Yang kelima ada fan pump. Fan pump ini dia fan pumpnya. Fan pump ini satu kesatuan atau pompa power steeringnya ini. Fan pump ini atau pompa power steeringnya ini bekerja berdasarkan putaran dari mesin ya, yang dapat dibel atau fan bel dari mesin ini akan berputar sesuai dengan putaran mesin. Jadi bekerjanya berdasarkan putaran mesin. Nah, di dalam terus fan pump ini juga ada ini reservoir tank. Nah, ya, reservoir tank ini. Reservoir tank berfungsi untuk menampung minyak atau fluidanya, minyak hidroliknya atau fluidanya di dalam sini. Namanya reservoir tank. Oke. Kemudian ada selang power steering.
ini selang power steering ini, saluran minyak power steering ke kontrol valve. Ini menghubungkan minyak power steeringnya atau oli power steeringnya menuju ke kontrol valve sini, menuju ke kontrol valve, menuju ke steering gear, dan kembali lagi ke fan pump atau pompa power steeringnya. Nah, ini selang-selangnya seperti ini ya. Ini dari besi selang power steeringnya ini. Terus ini mas. Nah, kemudian yang ke-8 steering gear housing. Ini mas. Nah, ini steering gear housing. Di sini ya, satu kesatuan ini. Tempat meletakkan power steering rack shaft di sini dan pinion. Jadi rack and pinionnya berada di sini, steering gear housing atau rumahnya ini. Jadi steering rack shaftnya sama pinionnya berada di dalam sini. Nah, yang ke-8, yang ke-9 power cylinder. Power cylinder. Nah, di sini ada tempat piston untuk menggerakkan roda gigi kemudi akibat tekanan hidrolik. Nah, tekanan hidroliknya itu bekerja di sini karena tekanan fluida atau tekanan hidrolik dihasilkan dari fan pump atau pompa hidroliknya. Nah, ini di sini. Ini ya fan pumpnya ya. Nah, itu tadi ya penjelasan saya tentang sistem kemudi power steering, hidrolik power steering. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sistem suspensi. Sistem suspensi ini suspensinya. Nah, suspensi adalah komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata. Nah, ketika jalan yang tidak rata ini suspensinya akan meredam getaran dan kejutan. Jadi kendaraannya tidak getar, terasa nyaman. Nah, fungsi suspensi secara lebih mendalam, satu itu menyerap getaran, oksilasi dan kejutan. Ini fungsi suspensi. Satu, menyerap getaran, oksilasi dan kejutan. Dua, menopang beban. Ketika beban berat ini akan suspensinya akan menopang beban yang berat. Tiga, memelihara geometris roda. Nah, roda akan selalu pada posisi geometrisnya yang sama. Empat, menambah traksi roda atau daya cengkram roda. Yang kelima, meneruskan daya gerak pengereman. Yang kelima, meneruskan daya gerak. Kemudian macam-macam suspensi. Itu ada suspensi independen. Maaf saya ulangi karena ada berisik menggerinda. Nah, suspensi itu ada suspensi independen dan suspensi rigid. Nah, kebetulan yang berada di sini adalah suspensi independen. Ini adalah suspensi independen, sendiri-sendiri antara bagian kanan dan kiri ini sendiri-sendiri. Jadi ketika bagian suspensi kiri menerima guncangan, inilah yang menyerap, tapi bagian kanannya tidak akan menyerap guncangan karena yang sendiri-sendiri. Nah, ini adalah tipe double wishbone. Kenapa dinamakan tipe double wishbone? Nah, karena tipe ini ada dua buah lengan, yakni lengan lower arm ini di bawah sini mas, lengan lower arm, dan upper arm. Upper arm ini yang atas ya. Kedua lengan ini akan menghubungkan steering knokel dengan sasis. Nah, ini kedua lengan ini, lower arm dan upper
arm ini akan menghubungkan steering dengan sasis atau kerangka. Nah, kemudian ini tadi ya penjelasan sistem suspensi independen double wishbone. Nah, kemudian yang ketiga, sistem rem. Nah, sistem rem pada kendaraan itu berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju pada kendaraan. Nah, fungsinya untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan. Nah, rem sendiri itu terdapat dua tipe ya. Satu tipe mekanik, yang kedua hidrolik mas. Yang kedua tipe hidrolik. Kalau tipe mekanik itu cara penggerakannya atau pengoperasiannya menggunakan kawat atau model rem ya. Biasanya kalau yang tipe mekanik itu tipe rem rokok, contohnya itulah ini adalah tipe rem cakram hidrolik ya. Kalau yang ini hidrolik, tipe rem hidrolik ya. Penggerakannya dengan bantuan fluida. Ini ada komponen-komponennya. Sebentar, saya buka dulu. Tak buka dulu. Waduh, berat. Tak buka dulu biar kelihatan mas. Ya, tak buka dulu. Masya Allah berat. Oke. Nah, ini adalah tipe rem hidrolik. Nah, ini adalah di dalam sini ada komponen-komponennya. Satu ini ya. Ini piringan cakramnya ya. Piringan cakram. Kemudian ini mas, sini mas. Nah ini kampas remnya. Ini kelihatan enggak? Ini kampas remnya ini. Nah ini ada dua ya. Sini. Kalau ini mas, ini dari sini mas.